Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Rosmiati SPD MPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kota Kendari. Dengan fasilitator Bapak Rida Nasution Bakri SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Wahyuni SPD MPD. Kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi mingguan modul 3.2, yakni pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan mempergunakan refleksi model 4C. Berikut ini adalah pemaparannya. Yang pertama adalah connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran sebagai calon guru penggerak? Kemudian yang kedua adalah challenge, yaitu adakah ide atau materi yang berbeda dari narasumber dengan praktik yang digunakan selama ini? Kemudian yang ketiga adalah konsep. Ceritakan konsep utama dan yang penting dipelajari untuk terus dipergunakan atau dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau setelah menjadi guru penggerak. Kemudian yang keempat adalah change. Perubahan apa yang ingin dilakukan setelah mempelajari materi ini? Connection. Di modul 3.2, saya mempelajari tentang bagaimana pemimpin pembelajar mengelola sumber daya yang ada di sekolah dan di lingkungan sekolah dengan mempergunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset-based approach. Saya juga mempelajari berbagai macam aset, modal, atau kekuatan yang ada di sekolah. Di antaranya 7 aset, yakni modal manusia, modal finansial, modal fisik, modal politik, modal lingkungan dan alam, modal agama dan budaya, serta modal sosial. Saya melakukan pemetaan terhadap aset yang dimiliki oleh sekolah dengan berkolaborasi warga atau komunitas yang ada di sekolah, sehingga nantinya pada saat dibutuhkan bisa segera dimanfaatkan sesuai dengan penggunaannya. Dengan demikian, aset yang dimiliki oleh sekolah akan dimanfaatkan dengan mempergunakan pendekatan berbasis aset, sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset yang ada dapat mendukung program student agency. Berikutnya adalah challenge. Ada beberapa hal yang saya anggap berbeda setelah mempelajari modul ini dalam penerapannya. Di antaranya adalah, sebelum saya mempelajari dan mendapatkan materi ini, saya beranggapan bahwa yang merupakan aset yang ada di sekolah hanya merupakan sarana dan prasarana yang ada, dan tentunya ini sangat minim. Dan hal ini belum memberikan dukungan yang maksimal terhadap pembelajaran yang berpihak kepada murid. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya baru sadar, ternyata anggapan saya itu salah. Di sekolah, kami ternyata aset yang dimiliki sangat melimpah ruah dan sangat bisa untuk dimanfaatkan demi berjalannya program-program yang tentunya berdampak kepada murid. Berikutnya adalah konsep. Setelah saya mempelajari modul ini, hal yang penting atau konsep utama adalah dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah, hendaknya melakukan atau menerapkan pendekatan berbasis aset atau asset-based approach, sehingga apa yang kita miliki bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, dan beranggapan bahwa ini adalah kekuatan, modal, atau aset yang akan mendukung program dan pembelajaran yang berdampak positif terhadap murid.
Dan yang terakhir adalah change. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa dalam pengelolaan aset di sekolah, saya belum sepenuhnya menerapkan pendekatan berbasis aset. Olehnya itu, saya bertekad untuk memulai menerapkannya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, berdiskusi dan koordinasi dengan pimpinan yaitu kepala sekolah untuk memetakan aset yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, berdiskusi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, tenaga kependidikan, dan murid, serta semua warga sekolah untuk melakukan pemetaan aset yang ada di sekolah dan mengidentifikasi pemanfaatan dari aset tersebut. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan hasil diskusi dan pemetaan, selanjutnya digunakan untuk menganalisis dan membuat program yang berdampak pada murid sesuai dengan aset yang ada. Demikianlah pemaparan saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.